Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang sholat. Ya, sebelumnya kita awali dulu dengan membaca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak, pada kesempatan ini kita sudah pada pertemuan yang ke-6 ya tentang sholat. Ada 6 tujuan yang harus kalian capai. Satu, kalian harus tahu apa itu sholat. Kedua, kapan waktu sholat. Ketiga, dalilnya apa. Kemudian kedudukannya sholat itu apa saja. Kemudian hikmah-hikmah sholat. Dan selanjutnya kalian harus bisa menjelaskan hukum bagaimana orang yang meninggalkan sholat. Baiklah, sebelum ibu jelaskan tentang sholat apa itu sholat menurut bahasa dan istilah, kalian harus tahu dulu bahwa sholat ini perkara yang sangat penting, di mana orang muslim ini wajib hukumnya melakukan sholat, karena sholat ini tiangnya agama. Kemudian bedanya antara kita orang muslim dengan orang kafir itu di sholatnya. Jadi kalau ada orang muslim yang mengaku muslim tapi tidak sholat, maka itu Islamnya palsu ya. Jadi melihat orang itu muslim atau tidak, lihatlah sholatnya. Sholat ini pembeda antara orang kafir dan orang muslim. Kemudian sholat ini adalah satu perbuatan yang pertama yang Allah hisab sebelum amalan yang lain. Kemudian karena pentingnya sholat ini, maka perintah sholat itu tidak melalui malaikat, tapi langsung kepada Allah. Melalui peristiwa Isra Mi'raj itu langsung Rasulullah langsung dianggap Allah naik ke langit yang ketujuh untuk menerima perintah sholat ini, karena sebegitu besar dan begitu penting perkara tentang sholat ini. Nah, maka dari itu sholat apapun kondisinya wajib dikerjakan ya. Muslim itu dalam kondisi yang berperang sekalipun, ada musuh dari depan, belakang, kiri, kanan, maka dia ketika ada waktu sholat maka wajib sholat ya. Begitu juga muslim yang sakit, sebisa mungkin semampunya tidak bisa berdiri, maka harus dengan duduk, nggak bisa duduk dengan berbaring, nggak bisa berbaring dengan telentang, dan sebisanya asal masih sadar. Kalau tidak sadar baru bisa tidak sholat ya. Dan kalau sudah meninggal tidak sadar, disolatkan, artinya memang sholat tidak bisa ditinggalkan. Baik, pada kesempatan ini Ibu akan jelaskan apa itu sholat ya. Jadi sholat itu menurut bahasanya itu doa. Doa. Sholat itu juga punya arti rahmat. Nah, apa yang dimaksud dengan sholat? Sholat itu satu ibadah yang terdiri dari beberapa ucapan dan perbuatan. Jadi ada perbuatan mulai dari takbir, rukuk, salam ya, kemudian ucapan-ucapan doa. Jadi sekali lagi, sholat adalah ibadah yang terdiri dari ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Baik, kapan masuk waktu sholat? Sholat duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Sholat duhur itu ditandai dengan matahari kalau sudah di atas kita persis agak condong ke kanan. Jadi matahari itu ketika terbit itu naik. Nah, nanti pas naik di atas kita, nah itu kemudian agak condong. Kalau pas naik di atas kita, pas itu dilarang sholat. Begitu naik agak ke kanan ya, condong ke kanan ke arah barat, maka itu masuknya waktu sholat. Nah, kapan berakhir waktu duhur? Waktu duhur ini berakhirnya kalau bayang-bayang satu benda itu sama panjang. Jadi cara melihat berakhirnya waktu duhur itu, pasang satu benda dan bayangnya kalau kita ukur sama panjang dengan bendanya, berarti sudah habis ya. Nah, habisnya sholat duhur itu masuk waktu sholat asar. Jadi asar diawali dengan bayang-bayang satu benda sama panjang dengan bendanya sampai terbenam matahari. Jadi sampai tidak ada matahari. Nah, itu waktu berakhir sholat asar. Kemudian waktu sholat maghrib
itu berakhirnya sholat isya, berakhirnya sholat asar. Jadi awal waktu maghrib itu dari mulai terbenam matahari sampai hilang cahaya mega kemerah-merahan. Nah, waktu isya berarti dari cahaya mega kemerah-merahan sampai terbit fajar, sampai menjelang subuh. Nah, kapan waktu subuh? Waktu subuh adalah dari terbit fajar sidik sampai terbitnya matahari. Terbit matahari itu sekitar jam setengah 6, sudah mau muncul itu jam 6, ya setengah 6 lewat sedikit. Lanjut, kapan waktu terlarang? Ada waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan sholat, yaitu dari sholat subuh hingga terbit matahari, itu dilarang sholat. Kemudian dari matahari terbit hingga matahari meninggi kira-kira 15 menit setelah matahari terbit. Kemudian ketika matahari di atas kepala, tidak condong ke timur atau barat, hingga matahari tergelincir ke barat. Jadi pas di tengah-tengah itu dilarang untuk sholat. Kemudian dari sholat asar hingga mulai tenggelam itu juga dilarang. Satu lagi yang dilarang adalah dari matahari mulai tenggelam hingga tenggelam sempurna, itu dilarang untuk melakukan sholat. Dalil tentang sholat ada di hadis ya nak, buniyal islamu ala khamsin syahadah alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa iqamatus shalah wa itaiz zakah wa hajjul bait wa shauma ramadan. Islam didirikan di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembelih secara benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Selanjutnya dalil wajibnya sholat menurut Al-Quran tadi hadis ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapatkan kemenangan. Lanjut, kedudukan sholat sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa sholat itu punya kedudukan yang sangat penting sekali. Yang pertama, sebagai tiangnya agama, maka jika tidak ada tiang maka tidak ada agama. Maka berbeda. Kemudian selanjutnya ibadah yang pertama kali diwajibkan ya, itu sholat. Kemudian ibadah yang pertama kali dihisab. Selanjutnya garis pemisah antara muslim dan kafir. Identitas kita orang muslim dan kafir itu ada di perbuatan sholat atau ada di mengerjakan sholat. Jadi sholat itu dalam kondisi apapun tidak boleh ditinggalkan. Kemudian penghubung antara hamba dengan Tuhannya. Jadi ibadah sholat ini sarana komunikasi kita kepada Allah. Minta apapun terutama dalam sujud insya Allah. Ini tadi kedudukan sholat sebagai tiangnya agama, kemudian media komunikasi kepada Allah, kemudian amal ibadah pertama yang dihisab, dan identitas muslim dan kafir itu ada di sholat. Hikmahnya disyariatkannya sholat adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholatnya benar itu insya Allah tidak berbuat mungkar dan keji. Kemudian mendidik menjadi pribadi disiplin, melatih menjadi pribadi tangguh, meningkatkan derajat seorang muslim, membersihkan kesalahan dan dosa, dan melatih hidup secara tertib dan teratur, mengerjakan sifat tawadhu rendah hati, dan meningkatkan kesehatan jasmani secara optimal. Nah, sedangkan hukum meninggalkan sholat apa sayang? Hukum meninggalkan sholat, kalau sengaja meninggalkan sholat dan menentang kewajiban sholat, ia telah kafir dan murtad. Sedangkan kedua, kalau sengaja meninggalkan sholat tapi masih mengakui bahwa kewajiban sholat itu ada, maka itu namanya kafir amali. Dan hukumnya orang yang meninggalkan sholat dengan tidak sengaja, nah wajib menunaikan sholat yang terluput itu. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.